Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Andrianti dengan NIM 34021905996 dari Manajemen P. Saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambaran umum sistem informasi manajemen yang berbasis komputer yang beranggotakan. Nama saya Ripka Anissa Putri Sopari dengan NIM 34021905995 dari Manajemen P sebagai pemateri 1. Nama saya Femi Fadila Mansa dengan NIM 34021905991 Manajemen P sebagai pemateri 2. Nama saya Adinata Mahpudin dengan NIM 340290366. Saya sebagai pemateri 3. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Faridah, SEMSI, selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar sistem informasi berbasis komputer. Definisi dari sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Lalu, informasi merupakan data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Data merupakan fakta-fakta, angka-angka, atau statistik-statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Manajemen sebagai proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Manajemen sebagai subjek merupakan orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari mempelajari SIM yaitu memandang bahwa nilai dari informasi amatlah berharga. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik. Sebagai seorang wirausaha, staf manajemen, atau terlebih sebagai manajer harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi bagi kemajuan perusahaan atau usahanya. Materi selanjutnya, manajemen informasi. Manajer mengelola 5 jenis sumber daya, yaitu 1. Manusia, 2. Material, 3. Mesin, 4. Uang, 5. Informasi. Manusia, material, mesin, dan uang termasuk ke dalam sumber daya fisik, sedangkan informasi termasuk ke dalam sumber daya konseptual. Alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. 1. Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat dikarenakan pengaruh ekonomi internasional, persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, batas waktu yang singkat, dan kendala-kendala sosial. Kedua, kemampuan komputer yang semakin baik dikarenakan pemakai semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Materi selanjutnya, manajer dan sistem. Ahli-ahli manajemen sering mengatakan bahwa seorang manajer harus memandang organisasinya sebagai suatu sistem. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Semua sistem tidak memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama. Sistem dapat dikelompokkan menjadi sistem lingkaran terbuka dan lingkaran tertutup. Sistem lingkaran terbuka. Sistem lingkaran terbuka open loop system adalah suatu sistem tanpa elemen, mekanisme, kontrol, lingkaran umpan balik, dan tujuan, gambar input, proses, output. Sistem lingkaran tertutup. Sistem lingkaran tertutup closed loop system adalah sistem dengan 3 elemen kontrol,
tujuan, mekanisme kontrol, dan lingkaran umpan balik. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya disebut sistem terbuka open system, sedangkan sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya adalah sistem tertutup closed system. Jika berbicara tentang sistem, tentu ada subsistem dan suprasistem. Subsistem adalah sistem di dalam sistem. Suprasistem adalah sistem yang lebih besar dari suatu sistem. Contoh, pemerintah kota adalah sistem, tetapi ia juga merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi adalah suprasistem dari pemerintahan kota yang juga merupakan subsistem dari pemerintahan nasional. Suatu pandangan sistem. 1. Kompleksitas struktur organisasi atau rincian pekerjaan. 2. Tujuan yang baik. 3. Kerjasama semua bagian dalam organisasi. 4. Keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. 5. Penilaian yang tinggi pada informasi dengan feedback. Evaluasi sistem berbasis komputer. 1. Fokus awal pada data. Bagaimana mendapatkan data. 2. Fokus baru pada informasi. Bagaimana mengelola data. 3. Fokus revisi pada pendukung keputusan. 4. Fokus kini pada komunikasi. 5. Fokus potensial pada konsultasi. Faktor pendorong menuju end user computing. 1. Meningkatnya pengetahuan tentang komputer, knowledge. 2. Antrian jasa informasi, time proses. 3. Perangkat keras yang murah, teknologi hardware. 4. Perangkat lunak siap pakai, teknologi software. Siklus kehidupan sistem. Tahap perencanaan, tahap analisa, tahap perancangan, tahap penerapan, tahap penggunaan. Mengelola SIBK, peran manajer dan spesialis informasi selama siklus kehidupan sistem. Tahap 1. Perencanaan. Manajer mendefinisikan masalah, spesialis informasi mendukung. Tahap 2. Analis. Manajer mengatur, spesialis informasi melaksanakan penelitian sistem. Tahap 3. Rancangan. Manajer mengatur, spesialis informasi merancang sistem. Tahap 4. Penerapan. Manajer mengatur, spesialis informasi menerapkan sistem. Tahap 5. Penggunaan. Manajer mengatur, spesialis informasi menyiapkan sistem. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.